Social distancing adalah salah satu langkah pencegahan dari mewabahnya virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal dengan COVID-19. Berawal dari kota Wuhan di Cina, virus ini semakin menyebar ke berbagai belahan dunia, hingga World Health Organization atau WHO telah menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi dunia. Lantas, langkah-langkah apa saja dapat kita lakukan sebagai upaya preventif pencegahan dan penyebaran virus COVID-19 ini? Amat tinggi pohon kelapa tumbuh di pantai dan di dekat rawa. Izinkan daku untuk menyapa. Selamat pagi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Dimas Ramadiansyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga angkatan 2019. Nah, nggak terasa banget ini sudah menuju di penghujung minggu ini, minggu kedua atau 3 bulan Maret ya. Semoga kita tetap diberi kesehatan, tetap diberi kekuatan, tetap diberi lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalani hari-hari ke depannya. Amin, amin, amin. Nah, menyikapi penyebaran virus COVID-19 atau virus corona, ya memang saat ini virus ini sudah menjadi pandemi dunia, yaitu ketika sebuah wabah ataupun sebuah virus itu telah berjangkit di mana-mana, tidak hanya di satu tempat saja, tapi sudah di berbagai negara ataupun di seluruh dunia hampir-hampirnya. Dan sebenarnya apa sih virus COVID-19 itu? Secara singkatnya adalah COVID-19 itu adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia dengan masa inkubasi selama 1-14 hari. Gejala yang ditimbulkan pun seperti layaknya pada flu ataupun pilek pada umumnya, yaitu dengan demam suhu tinggi, batuk kering, susah bernafas, sakit kepala, dan di beberapa kasus lainnya sampai menyebabkan sesak nafas dan sesak di atau nyeri di dada. Nah, fatalnya juga, virus ini bila tidak segera ditangani oleh dokter ataupun yang berwenang bisa menyebabkan bronkitis dan pneumonia. Tetapi sampai saat ini masih banyak spekulasi dan konspirasi tentang bagaimana sih penyebaran virus ini itu sendiri. Nah, sedikit rangkuman nih ya. Virus corona ini banyak banget desas-desusnya nih ya. Mulai dari virus ini berasal dari salah satu seafood market yang ada di Wuhan, Cina, yang juga berasal dari kelelawar yang ada di tempat itu. Karena memang ada beberapa penelitian yang menyebabkan ada sebuah virus yang hampir 89% itu mirip dengan virus yang ada di kelelawar. Dan juga mungkin yang lebih menghebohkan nih ya, bahwa COVID-19 ini sebenarnya adalah sebuah virus 100 tahunan atau siklus 100 tahunan yang diciptakan oleh golongan penguasa elit untuk mengurangi populasi manusia yang ada di dunia. Tetapi melihat semakin merambahnya virus ini, kira-kira langkah-langkah apa saja sih yang dapat kita lakukan sebagai upaya preventif dan self-care pada diri kita? Ya, karena memang pemerintah saat ini sudah menyuarakan untuk kita melakukan social distance, yaitu dengan lebih mengurangi intensitas kita untuk berada di luar sana. Nah, karena itu ada beberapa pencegahan-pencegahan ringan nih yang mungkin kita bisa lakukan untuk kita yang mungkin asal ini ada di rumah nih ya. Karena kan lebih baik kita mencegah daripada mencegat. Oke, langkah-langkahnya ya, nih ada beberapa langkah nih. Yang pertama nih, rajin-rajin untuk cuci tangan. Nah, karena nih ya, COVID-19 ini banyak yang menyatakan bahwa virusnya itu tidak menyebar melalui udara, tapi melalui sentuhan tangan. Nah, jadi kalau mungkin kita lebih sering cuci tangan dengan air dan sabun serta antiseptik, mungkin kebersihan tangan kita jauh lebih higienis dan lebih bersih. Jadi virus-virus tidak ada yang menempel di tangan ataupun di badan kita nih. Jadi nih ya, buat orang tua terutama ibu-ibu nih ya, yuk inget-ingetin ke para keluarga di rumah nih ya, ayah, anak, dan lain-lainnya untuk rajin-rajin tuh cuci tangan nih ya, terutama ibu-ibu yang habis masak. Yang kedua, jaga jarak atau social distance yang udah dilakukan oleh pemerintah ya, karena itu tadi kita tidak tahu kan di luar sana tuh ada siapa aja sih orang yang terkena penyakitnya, bahkan dia sadar dia terkena virus ini. Nah, jadi ada social distance ini bukan sebagai bentuk liburan, tetapi untuk menjaga diri kita agar tidak semakin menyebarnya virus ini ke orang. Nah, yang ketiga nih, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum higienis nih ya. Jadi
Karena kan kita nggak tahu nih ya, kan kita kan nakal nih, tiba-tiba kayak suka-suka megang-megang pintu, megang-megang apa yang mungkin kan kita sebenarnya masih banyak kuman dan virus nih ya. Makanya itu kita harus tetap rajin-rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer, tisu basah, ataupun kalau perlu bawa sabun kalau kita lagi pergi ke luaran. Nih, yang keempat nih ya, yaitu adalah lakukan pembersihan pada pernafasan nih ya. Nah, pembersihan itu seperti apa sih? Jadi nih, kalau kalian yang mungkin lagi batuk ataupun lagi pilek nih ya, kalian bisa tuh melakukan ketika batuk, kalian tidak harus pakai tangan, tapi pakai siku. Jadi, karena kan pakai tangan di batuk kan, otomatis tangan kita kan lebih kotor kan ya. Makanya itu, saat ini pemerintah, nggak pemerintah aja sih, semua orang di dunia ini bahkan, kalau kalian batuk atau bersin, cepat-cepat pakai siku ya, jangan pakai telapak tangan kalian. Terus yang kelima nih, yang terakhir nih ya, kalau kalian semua yang ada di rumah nih, terutama ibu-ibu, ingetin keluarga, kalau keluarga lagi ada yang sakit, demam, pilek, batuk, ataupun apapun itu, panas ya terutama, segera laporkan ke unit kesehatan terdekat di rumah Anda, ataupun di vaskes kesehatan yang terdekat di rumah Anda. Karena mungkin bagi kita itu adalah hal yang biasa. Mungkin kita lagi kecapean, ataupun kita mungkin lagi emang ya habis minum es, mungkin dia langsung batuk-batuk gitu ya. Tetapi mungkin bagi dokter ini adalah hal yang luar biasa, sehingga perlu untuk ditangani. Tapi juga ada beberapa langkah nih yang mungkin kalau kalian yang di rumah nih, kaum rebahan, bisa nih, ibu-ibu juga nih ya, bisa terapin nih. Yang pertama, rajin-rajin berjemur pagi, yaitu di antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi ya. Karena mungkin kita lebih merilekskan badan kita dengan berjemur, mungkin mengeluarkan keringat-keringat dan kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, tambah jam tidur kita. Kalau kalian yang suka bergadang nih, terutama teman-teman dan ibu-ibu yang suka nonton film-film India nih ya di rumah ya, please mulai sekarang kita menambah jam tidur kita. Mungkin kita tidur jam 11 malam, kita tambah jam tidur kita tidur jam 10 malam ataupun jam 9 malam nih. Karena ya cepat tahu tubuh kita kecapean, terus tubuh kita tiba-tiba capek, sakit, kena virus, ternyata virus ada virus corona kan, siapa tahu. Yang ketiga juga nih, bagi kalian yang ada di rumah, jangan lupa untuk olahraga ringan. Olahraga ringan itu seperti apa sih? Kalian bisa lakukan nih ya, misalnya jogging-jogging di sekitaran komplek ataupun rumah kalian, atau kalian bisa skipping di depan rumah kalian. Karena ya sepertilah buat menjaga tubuh kita tetap sehat dan tetap terjaga stamina-nya nih yang pasti ya. Yang keempat nih ya, makan makanan yang bergizi sehat, yaitu boleh menerapkan 4 sehat, 5 sempurna, yaitu makanan pokok jangan dilupakan, lauk pauk sebagai nutrisi, sayur dan buah sebagai penambah, dan susu sebagai pelengkap. Jadi jangan kurang-kurangin lah ya makan micin, makan fast food, dikurangin aja. Kita mulai makan makanan yang sehat. Jangan lupa minum vitamin dan minum air putih yang banyak. Dan nih yang terakhir nih ya, yang terakhir banget nih, jangan takut, jangan rusuh, dan jangan gelisah. Ini yang paling penting sih dari yang semua tadi kayaknya ya. Karena ketika tubuh kita semakin stres, pikiran kita semakin stres, ya semakin tubuh kita semakin melemah, dan bisa aja kita terkena sakit, dan nutrisi dalam tubuh kita itu akan semakin menurun. Nah, makanya itu nih ya, tetap stay calm, tetap tenang, jaga kondisi tubuh, perhatikan lingkungan, dan jangan sampai gegabah. Nah, nih ya, kayak udah itu aja sih tips and trick dari aku. Dan mungkin beberapa langkah-langkah kecil itu bisa mencegah kita dari penularan dan penyebaran virus corona nih ya, yang dapat kita lakukan di sehari-hari kita. Karena yang sesungguhnya adalah lebih penting kita mencegah daripada kita mencegat. Oke, setuju bang pastinya. Nah, langkah-langkah preventif yang di awal atau kita lakukan sebelum terjadinya mungkin bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena lebih baik kita mencegah daripada kita mencegat. Akhir kata nih ya, pagi hari pergi ke kebun nih. Di kebun itu kembali ku ambil semangka. Kututup hari ini dengan senyuman untuk semuanya yang aku cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima diri. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya juga nih ya.